Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa cukup. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Nah, Ibu ingatkan untuk menjaga kesehatan ya, supaya bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dan aktivitas seperti biasanya. Ikhlaslah belajar, bahkan yang paling berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar, apalagi kita ya yang masih sangat awam dengan ilmu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yakni peserta didik mampu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel pada kehidupan sehari-hari. Nah, setelah diberi materi akan ada soal yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. 5 orang pengirim pertama selalu mendapat nilai plus. Baiklah, kita masuk ke penerapan SPLTV pada kehidupan sehari-hari. Bisa dibuka buku pendampingnya pada halaman 23. Nah, kita ingat lagi ya yang kemarin, ini bentuk umum dari SPLTV, masih ingat semua ya, mengandung 3 variabel. Ini penyelesaiannya. Nah, kemarin diselesaikan dengan cara apa kemarin metodenya? Metode gabungan ya, artinya eliminasi dan substitusi. Ya. Penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ketika nanti ada variasi soal, biasanya berbentuk soal cerita ya. Nah, kalian harus bisa menafsirkan soal tersebut, harus bisa memodelkan soal tersebut, harus bisa menyusun model matematika dari masalah, ya, diterjemahkan ke bentuk persamaan. Nah, kemudian diselesaikan dengan cara matematik untuk menyelesaikannya, ya. Jadi pahami soal, kuncinya di sini pertama pahami soal. Pahami soal, susun ke dalam model matematika yang benar. Nah, setelah itu diselesaikan dengan cara matematika. Nah, kalau di sini ya kalau 3 variabel ya dengan menggunakan persamaan linear 3 variabel. Ya, saya lanjutkan. Sebagai contoh seperti ini. Jumlah 3 bilangan adalah 24. 6 kali bilangan terkecil adalah 4 lebih dari jumlah lainnya. Ya. 6 kali bilangan terkecil adalah 4 lebih dari jumlah bilangan lainnya. Nah, kalian harus bisa menafsirkan soal semacam ini. Literasinya kalian harus bagus. Dan nanti ketika mengerjakannya menggunakan numerasi ya. Bilangan yang terbesar sama dengan 2 kurang dari jumlah lainnya. Nah, tentukan bilangan-bilangan tersebut dengan terlebih dahulu menyusun modal matematikanya. Bu, mumet bu, memahaminya bu. Nah, alon-alon ya, alon-alon sedikit-sedikit. Oke. Jadi langkah yang pertama, kita misalkan dulu, kan 3 bilangan ya tadi ya. Nah, jadi X adalah bilangan terkecil, Y bilangan terbesar, dan Y bilangan lebih besar, artinya yang sedengan ya, yang lebih besar dari X maksudnya. Dan Z adalah bilangan terbesarnya. Lalu model matematikanya, nah berarti yang pertama, tadi dikatakan jumlah ya, jumlah ketiga bilangan 24. Nah, seperti ini. Lalu dari clue yang kedua didapatkan bahwa 6 kali bilangan terkecil ya tadi ya, atau apa tadi bisa dibuka lagi sambil disimak LKS-nya. Modelnya berarti 6X sama dengan Y plus Y plus 4. Nah, ini. Lalu yang ketiga, Z sama dengan X plus Y min 2. Nah, di sini dari soal cerita tadi kita terjemahkan ke dalam model matematika didapatkan seperti ini. Nah, ini kan masih belum tertata ya, masih belum tertata ya. Ya kita tata kalau belum tertata, kita susun lebih cantik. Nah, X, Y, Z berapa? Nah, dari sini saya punya persamaan 2 seperti ini. Bu, apakah semua itu harus dikerjakannya menggunakan metode kayak yang kemarin, step-stepnya? Tidak harus. Nanti kalian lihat kasusnya aja.
Bisa jadi kalian tidak sedetail, tidak sebanyak itu, tinggal soalnya itu memerlukan pengerjaannya bagaimana, begitu. Misal saya ambil persamaan 2, 6x sama dengan y plus y plus 4. Berarti 6x min 4 sama dengan y plus y. Bener ya? Y plus y sama dengan 6x plus 4. Loh, kenapa lihatnya y plus y? Nah, kita lihat. Nah, persamaan 1 kan ada z, ada z ya. Nah, ada z, ada z. Persamaan 1. Ini gabungan namanya ya, bisa nanti eliminasi, substitusi, ya monggo, yang penting penyelesaiannya bisa diselesaikan ya dengan cara yang sistematis, tidak ujuk-ujuk. Nah, kenapa di sini cari y plus y? Nah, karena persamaan 1 dia mengandung z dan z. Jadi y plus y yang nilainya 6x min 4 ini akan kita masukkan atau kita substitusi ke persamaan 1 ini. Berarti, nah, x plus, nah nilainya z plus y saya ganti 6x min 4 sama dengan 24. Oke, x plus 6x dia dapat 7x, min 4 sama dengan 24, kita pindah ruaskan, ketemu 7x sama dengan 28, berarti x nya sama dengan 4. Nah, dari sini ini sudah ketemu x sama dengan 4 dengan cara apa ini? Ini cara substitusi ya. Nah, jadi kalian juga harus jeli dalam melihat soal. Jeli dalam melihat soal. Celahnya di mana toh soal itu? Apakah saya harus mengerjakan thread yang sama seperti yang dicontohkan? Apakah saya harus menggunakan kejelian saya? Harus jeli. Oke, setelah itu ketemu x sama dengan 4. Nah, lalu saya akan eliminasi 1 dan 3. Kenapa eliminasi 1 dan 3? Nah, kita lihat. Semuanya kan sebenarnya ini variabelnya kan cuma satu-satu ya ini ya. Koefisiennya variabel masing-masing x, y kan sebenarnya cuma 1 semua ya ini ya. Lah, yang kedua, yang ketiga kan masih seperti ini. Ya kita ubah ya, berarti x plus y min z sama dengan 2. Kalau kita ubah seperti ini. Berarti saya punya persamaannya ini sekarang. Nah, kita kurangkan. Kenapa kita kurangkan? Kenapa nggak dijumlah? Lah, ini ketika kita kurangkan 0, ini juga 0. Nah, ini kan nggak 0. Jadi masih tersisa satu variabel, kita bisa ketemu nilai z-nya. Begitu ya. Jadi kita kurangkan. Kalau kita jumlahkan nanti nggak ketemu salah satunya. Kan kita pengennya ketemu gitu loh ya. Kejelian. Ya, x min x 0, y min y 0, z min z berarti 2z sama dengan 22. Oh, berarti y-nya ketemu 11. Oke, tadi udah ketemu x sama dengan 4, z sama dengan 11. Nah, di sini akan saya substitusikan ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 tadi bunyinya x plus y sama dengan 24 ya. Nah, setelah itu saya masukkan saja nilai x-nya 4 dan z-nya 11. Disubstitusi, pindah ruas, oh ketemu y-nya 9. Nah, jadi bilangan yang dimaksud bilangan terkecilnya adalah 4, bilangan yang lebih besar 9, dan yang paling besar adalah 11. Dari sini semua bisa memahami ya. Butuh apa tadi? Ketelitian, kejelian, dan harus bisa menerjemahkan masalah kehidupan sehari-hari ke dalam model matematika. Baiklah, kalau sudah kalian bisa mencoba di buku pendamping kalian masing-masing ya. Ada bagian 1 itu nomor 9 dan bagian 2 nomor 1 dan 10. Nah, setelah dikerjakan di foto, jadikan satu file PDF. Selamat mencoba, semoga berhasil. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya.